Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen proyek. Untuk setiap proyek harus diputuskan apa yang paling penting, karena pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan baik, cepat, dan murah. Jadi kan ada 3 sisi ya teman-teman. Nah, di situ kita ada yang namanya sisi baik, sisi cepat, dan sisi murah. Sisi manapun yang diperbaiki mungkin penting bagi keberhasilan proyek. Bagian di mana masalah berada juga harus diidentifikasi, biaya, ruang lingkup, atau waktunya. Selanjutnya adalah yang dilakukan manajer proyek. Nah, yang dilakukan manajer proyek ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah perencanaan produk, yakni meliputi identifikasi semua tugas proyek dan memperkirakan kompleksitasnya. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan proyek, bagian yang menunjukkan tugas, ketergantungan tugas, dan tugas kritis yang dapat menunda proyek. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan proyek, di mana di sini ada arahan, kemudian pengawasan, dan koordinasi beban kerja tim proyek. Kemudian yang terakhir, yakni pelaporan proyek, teman-teman. Nah, di sini laporan kemajuan rutin kepada manajemen, terus kemudian pengguna, dan juga ada kepada tim proyek itu sendiri. Saya Yunita Anggraini Setiawati, NPM 354, akan menjelaskan membuat struktur rincian pekerjaan. Struktur rincian kerja melibatkan pemecahan proyek menjadi serangkaian tugas yang lebih kecil. Sebelum membuat struktur rincian kerja, 2 jenis bagian utama harus dipahami. Yang pertama yaitu bagan Gantt. Bagan Gantt adalah diagram batang horizontal yang mewakili serangkaian tugas. Bagan Gantt juga dapat menyederhanakan proyek yang rumit dengan menggabungkan beberapa aktivitas ke dalam kelompok tugas yang berisi tugas-tugas tambahan. Hal ini memungkinkan proyek yang rumit untuk dilihat sebagai serangkaian modul yang terintegrasi. Bagan Gantt dapat menyajikan gambaran umum status proyek, tetapi tidak memberikan informasi yang cukup terperinci yang diperlukan saat mengelola proyek yang kompleks. Beberapa manajer proyek mungkin menganggap bagan PERT atau CPM merupakan alat yang lebih baik untuk mengelola proyek besar. Yang kedua yaitu bagan PERT atau CPM. PERT adalah teknik bottom up karena menganalisis proyek besar dan kompleks sebagai serangkaian tugas individual seperti piramida yang dibangun dari bawah ke atas, memungkinkan blok-blok individual. Untuk membuat bagan PERT, pertama-tama identifikasi semua tugas proyek dan perkirakan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Selanjutnya, tentukan urutan logis di mana tugas-tugas harus dilakukan. Misalnya, beberapa tugas tidak dapat dimulai sampai tugas-tugas lain telah diselesaikan. Dalam situasi lain, beberapa tugas dapat dilakukan pada saat yang sama. Selanjutnya, mengidentifikasi tugas dalam struktur rincian pekerjaan. Daftar tugas. Tugas disematkan dalam dokumen. Kemudian menyorot tugas individu. Kemudian menambahkan poin agar terlihat lebih jelas. Dan yang terakhir memberi nomor tugas dan tabel. Selanjutnya perkiraan durasi tugas. Rumus untuk memperkirakan durasi yaitu B plus 4P plus W dibagi 6, di mana B ini adalah perkiraan kasus terbaik, P adalah perkiraan kasus kemungkinan, dan W adalah perkiraan terburuk. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi durasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi durasi. Yang pertama yaitu ukuran proyek. Untuk mengembangkan estimasi yang akurat, seorang manajer proyek harus mengidentifikasi semua tugas proyek dari pencarian fakta awal hingga implementasi sistem. Manajer proyek harus menentukan berapa banyak waktu yang akan dibutuhkan untuk melakukan setiap tugas. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Perusahaan harus bekerja keras untuk menarik dan mempertahankan bakat yang mereka butuhkan. Seorang manajer proyek harus menyusun dan membimbing tim pengembangan yang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk menangani proyek. Yang ketiga yaitu pengalaman dengan proyek serupa. Seorang manajer proyek dapat mengembangkan estimasi waktu dan biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk sistem informasi serupa yang telah dikembangkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu kendala. Kendala adalah kondisi
pembatasan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem. Jika tidak ada kendala, manajer proyek cukup menghitung sumber daya yang dibutuhkan. Namun, jika ada kendala, manajer proyek harus menyesuaikan sumber daya lain atau mengubah cakupan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya kita akan membahas tentang pola tugas, teman-teman. Nah, di sini kan ada format kotak tugas ya. Ada contoh formatnya, di mana yang bagian atas adalah nama tugas, kemudian ada hari atau tanggal mulai, kemudian ada selesainya, juga ada ID card dan durasi tugasnya. Nah, untuk nama tugas itu harus singkat dan deskriptif, tetapi tidak harus unik dalam proyek tersebut. Misalnya nih, tugas bernama melakukan wawancara dapat terjadi dalam beberapa fase proyek. Kemudian untuk ID tugas, teman-teman, yang warna pink muda, ini ID tugas dapat berupa angka atau kode yang memberikan identifikasi unik. Kemudian di bawahnya ada durasi tugas, yakni adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang di samping kiri nih ada hari atau tanggal mulai dan juga selesainya. Untuk yang mulainya adalah waktu dimulainya tugas, sedangkan waktu selesainya adalah waktu saat tugas dijadwalkan selesai. Kemudian kita akan membahas tentang jenis pola tugas. Nah, yang pertama ada tugas yang bergantung. Bila tugas harus diselesaikan satu persatu seperti lomba lari estafet yang ditujukan pada gambar. Jadi ada lomba lari estafet ya teman-teman. Ini permisalannya. Nah, tugas tersebut disebut tugas yang bergantung karena tugas yang satu bergantung pada tugas yang lain. Misalnya nih, gambar yang udah aku lampirkan ya teman-teman. Di sini tuh menunjukkan bahwa tugas 2 bergantung pada tugas 1 karena tugas 2 tidak dapat dimulai hingga tugas 1 selesai. Dalam contoh ini, waktu selesai tugas 1, hari kelima mengendalikan tanggal mulai tugas 2, yaitu hari ke-6. Kemudian, jenis pola tugas yang kedua adalah beberapa tugas pengganti. Bila beberapa tugas dapat dimulai pada saat yang sama, masing-masing disebut tugas bersamaan. Seringkali dua atau lebih tugas bersamaan bergantung pada satu tugas sebelumnya, yang disebut tugas pendahulu. Dalam situasi ini, setiap tugas bersamaan disebut tugas penerus. Nah, dalam contoh yang aku tunjukkan pada tabel yang telah aku lampirkan nih teman-teman. Nah, itu di situ tugas penerus 2 dan 3 dapat dimulai segera setelah tugas 1 selesai. Nah, juga harus diperhatikan bahwa waktu selesai untuk tugas 1 menentukan waktu mulai untuk tugas 2 dan 3. Dengan kata lain, waktu paling awal tugas 1 dapat diselesaikan adalah hari ke-30. Jadi hari ke-31 adalah waktu paling awal tugas 2 dan 3 dapat dimulai. Kemudian jenis pola tugas yang ketiga adalah beberapa tugas sebelumnya. Misalkan nih, suatu tugas mengharuskan 2 atau lebih tugas sebelumnya diselesaikan sebelum dapat dimulai. Nah, gambar yang aku lampirkan ini teman-teman menunjukkan contoh tersebut. Karena tugas 3 tidak dapat dimulai hingga tugas 1 dan 2 selesai. Karena kedua tugas tersebut mungkin tidak selesai pada waktu yang sama. Tugas pendahulu yang terpanjang atau yang terakhir menjadi faktor pengendali. Perhatikan bahwa awal tugas 3 adalah hari ke-16, bukan hari ke-6. Mengapa demikian? Karena tugas 3 bergantung pada dua tugas pendahulu. Tugas 1 dan 2, tugas 3 tidak dapat dimulai hingga tugas yang terakhir. Nah, tugas terakhir ini harus selesai dulu teman-teman. Oleh karena itu, waktu mulai untuk tugas berikutnya harus merupakan waktu selesai paling lambat atau terbesar untuk semua tugas sebelumnya. Dalam contoh yang ditunjukkan, tugas 1 berakhir pada hari ke-15, sementara tugas 2 berakhir pada hari ke-5. Jadi tugas 1 mengendalikan waktu mulai untuk tugas 3. Baik, materi selanjutnya yaitu jalur kritis. Apa itu jalur kritis? Jalur kritis adalah serangkaian tugas yang jika itu tertunda akan mempengaruhi tanggal penyelesaian keseluruhan proyek. Jika ada tugas di jalur kritis yang terlambat dari jadwal, keseluruhan proyek akan tertunda. Misalnya, anggap si Joan dan Jim ini diundang ke rumah seseorang untuk makan malam. Si Joan datang tepat waktu, akan tetapi si Jim datang terlambat 30 menit. Kedatangan Jim ini merupakan bagian dari jalur kritis karena tuan rumah tidak ingin memulai tanpa dia. Jadi, makanan akan disajikan 30 menit lebih terlambat dari yang direncanakan sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung jalur kritis. Nah, gambar di atas menunjukkan proyek pelatihan dengan 5 tugas. Perhatikan bahwa analis telah mengatur tugas dan memasukkan nama tugas, ID, dan durasi. Pola tugas harus ditinjau terlebih dahulu. Untuk teknik pemantauan dan pengendalian,
Untuk memastikan standar kualitas dapat tercapai, banyak manajer proyek menggunakan walkthrough terstruktur. Apa itu walkthrough? Walkthrough terstruktur adalah proses di mana anggota tim proyek lain meninjau hasil kerja rekannya. Selanjutnya, menjaga jadwal. Mempertahankan jadwal proyek seringkali sulit karena banyak proyek menghadapi masalah atau penundaan. Manajer proyek berupaya meminimalkan dampak masalah dengan memantau dan mengendalikan pekerjaan serta menemukan solusi yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu tugas dan jalur kritis. Manajer proyek fokus untuk memantau tugas-tugas di jalur kritis karena penundaannya dapat menunda atau dapat mengganggu proyek. Namun, tugas lain juga harus diperhatikan agar tidak mempengaruhi jalannya proyek. Pelaporan anggota tim proyek secara teratur melaporkan kemajuan mereka kepada manajer proyek, yang selanjutnya melapor kepada manajemen dan pengguna. Manajer proyek mengumpulkan, memverifikasi, mengatur, dan mengevaluasi informasi yang diterimanya dari tim. Pertemuan status proyek. Manajer proyek menjadwalkan rapat rutin untuk memberitahu tim dan membahas status proyek, isu, masalah, dan peluang. Meskipun rapat dapat memakan waktu, sebagian besar manajer proyek yakin bahwa rapat tersebut sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Sesi-sesi tersebut memberi anggota tim kesempatan untuk berbagi informasi, membahas masalah-masalah umum, dan menjelaskan teknik-teknik baru. Yang selanjutnya itu laporan status proyek. Seorang manajer proyek harus melapor secara berkala kepada atasan langsungnya, manajemen atas, dan pengguna. Meskipun laporan kemajuan dapat diberikan secara lisan kepada atasan langsung, laporan kepada manajemen dan pengguna biasanya tertulis. Menangani masalah. Memutuskan cara menangani potensi masalah bisa jadi sulit. Pada titik manakah manajemen harus diberitahu tentang kemungkinan kelebihan biaya, keterlambatan jadwal, atau masalah teknis. Di satu sisi, ada manajer proyek yang terlalu berhati-hati yang memberitahu manajemen tentang setiap potensi hambatan dan sedikit keterlambatan. Bahayanya di sini adalah manajer tersebut kehilangan kredibilitas dalam jangka waktu tertentu, dan manajemen mungkin mengabaikan situasi yang berpotensi serius. Di sisi lain, ada manajer proyek yang mencoba menangani semua situasi sendirian dan tidak memberitahu manajemen sampai masalahnya serius. Perangkat lunak manajemen proyek. Manajer proyek menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan melaporkan suatu proyek. Sebagian besar program menawarkan fitur seperti PART atau CPM, bagian Gantt menjadwalkan sumber daya, kalender proyek, dan pelacakan biaya. Untuk struktur rincian pekerjaan, yaitu membuat WBS menggunakan Microsoft Project hampir sama dengan membuatnya secara manual. Tugas, durasi, dan pola tugas tetap harus diidentifikasi. Informasi ini mungkin harus dikembangkan atau ringkasan tugas. Bagian Gantt, saat tugas dimasukkan, program secara otomatis melakukan perhitungan, mendeteksi pola tugas, dan membuat bagian Gantt. Bagian tersebut terdiri dari batang-batang horizontal yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan ketergantungan tugas. Jika minggu kerja yang umum dipilih, tugas tidak akan dijadwalkan pada hari Sabtu dan Minggu. Selanjutnya yaitu diagram jaringan. Setelah bagian Gantt selesai, data dapat dilihat dalam bentuk diagram jaringan Microsoft Project yang mirip dengan bagian PART. Saat opsi diagram jaringan dipilih, tugas proyek, dependensi, dan tanggal mulai dan selesai untuk setiap tugas akan ditampilkan. Diagram jaringan menampilkan informasi yang sama seperti bagian Gantt, termasuk dependensi tugas, tetapi menggunakan kotak tugas untuk menyertakan lebih banyak detail. Yang selanjutnya yaitu tampilan kalender. Tampilan kalender merupakan cara yang baik untuk mengelola aktivitas sehari-hari. Tampilan ini memperlihatkan tugas-tugas mirip dengan bagian PART sebagai lapisan pada kalender yang sebenarnya. Karena jalur kritis disorot dengan warna merah, mudah bagi manajer proyek untuk menentukan prioritas pada titik waktu manapun. Yang selanjutnya yaitu manajemen risiko. Setiap proyek TI menghadapi risiko yang perlu dikelola oleh analis sistem dan manajer proyek. Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengantisipasi, dan memantau risiko guna meminimalkan dampaknya terhadap proyek.
Langkah-langkah manajemen risiko meliputi yang pertama mengembangkan rencana manajemen risiko, mencakup tinjauan proyek, pemangku kepentingan, anggaran, jadwal, dan faktor lainnya, serta mendefinisikan peran metode dan rencana kontingensi. Yang kedua yaitu identifikasi risiko. Daftar risiko diidentifikasi, dideskripsikan, serta ditentukan penyebab, tanggung jawab, dan dampaknya terhadap proyek. Yang terakhir yaitu menganalisis risiko meliputi analisis kualitatif untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko, serta analisis kuantitatif untuk menilai risiko. Alat seperti Bagan XY bisa digunakan untuk memprioritaskan risiko dengan dampak dan kemungkinan tinggi. Ada dua langkah penting dalam manajemen risiko. Yang pertama, membuat rencana respon risiko. Ini adalah langkah proaktif untuk mengantisipasi dan menjelaskan tindakan yang akan diambil untuk mengatasinya. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak risiko dengan memicu tindakan yang tepat dan tepat waktu. Yang kedua yaitu memantau risiko. Proses ini berkelanjutan dan berfungsi untuk mengidentifikasi risiko baru, memantau perubahan risiko yang ada, dan memperbarui rencana manajemen risiko yang sesuai dengan perkembangan. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen untuk kesuksesan. Manajemen proyek adalah tugas yang menantang dan membutuhkan keterampilan teknis, komunikasi, dan sumber daya manusia yang kuat. Manajer proyek harus mampu menangani masalah yang muncul seperti proyek yang tergelincir karena penundaan atau pembengkakan biaya, solusi yang mungkin termasuk memotong persyaratan, menambah sumber daya, atau menunda tenggat waktu. Jika sumber daya yang kurang, manajemen mungkin perlu memberikan komitmen lebih tinggi atau menambah staf, tetapi menambah staf tidak selalu mempercepat proyek. Seperti yang dijelaskan oleh hukum Brooks yang menyatakan bahwa menambah tenaga kerja ke proyek yang terlambat seringkali membuatnya lebih lambat karena pelatihan dan orientasi. Secara keseluruhan, agar sistem informasi sukses, proyek harus memenuhi persyaratan sesuai anggaran, tepat waktu, dan dikelola secara efektif. Manajer proyek harus mampu mengenali dan menangani masalah yang berkaitan dengan bisnis, anggaran. Materi selanjutnya yaitu masih materi manajemen untuk kesuksesan. Setiap manajemen yang sukses pastinya mendapat masalah-masalah yang dihadapi. Yang pertama yaitu masalah bisnis. Tujuan utama sistem adalah menyediakan solusi untuk masalah atau peluang bisnis. Jika sistem tidak memenuhi kebutuhan, maka dianggap gagal, meskipun memiliki reaksi positif sesuai anggaran atau tepat waktu. Penyebab kegagalan ini bisa karena persyaratan yang tidak jelas, cakupan yang tidak memadai, desain yang buruk, pengujian yang kurang, atau prosedur pengendalian perubahan yang tidak efektif. Selain itu, perubahan budaya, pendanaan, atau tujuan organisasi bisa juga menyebabkan dari masalah tersebut. Yang kedua, masalah anggaran. Kelebihan biaya proyek biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti estimasi yang tidak realistis atau optimis, kurangnya data yang lengkap, dan kegagalan memperhitungkan semua biaya. Selain itu, kurangnya pemantauan kemajuan, lambatnya respon terhadap tanda peringatan dini, penundaan jadwal yang tak terduga, serta masalah sumber daya manusia seperti pergantian karyawan, pelatihan yang tidak memadai, dan rendahnya motivasi bisa juga berkontribusi pada kelebihan biaya. Yang ketiga yaitu masalah pada jadwal. Masalah dengan jadwal dan tonggak proyek sering menunjukkan kegagalan dalam mengelola ketergantungan tugas, kebingungan antara upaya dan kemajuan, metode pemantauan yang buruk, konflik tim, atau pergantian personel. Kegagalan proyek TI juga bisa disebabkan oleh manajemen proyek yang buruk. Jika manajemen proyek tidak efektif dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi, lalu memotivasi proyek tersebut, kemungkinan besar akan gagal. Meskipun ada faktor eksternal yang mempengaruhi, manajer proyek harus mampu mengenali tanda-tanda awal masalah dan menangani situasi dengan